Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Saifuddin dari kelas 2C D4 TKI dengan NIM 20414200047. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil poster untuk praktikum dasar rekayasa proses modul pembuatan hand sanitizer. Praktikum pembuatan hand sanitizer bertujuan agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, membuat dan menganalisis kualitas dan kuantitas hand sanitizer yang dihasilkan. Hand sanitizer adalah salah satu media pembersih tangan yang sering digunakan karena praktis dan efektif dalam membunuh kuman. Pada percobaan ini digunakan bahan berupa etanol 96%, H2O2 3%, gliserin 98%, dan Aquades, serta campuran bahan alami berupa gel lidah buaya. Pada percobaan ini dilakukan analisis pH, kekentalan, warna, dan bau selama 4 hari. Dari percobaan didapatkan bahwa waktu penyimpanan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari hand sanitizer. Pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 telah mengubah kebiasaan masyarakat sekitar. Adanya pandemi ini membuat masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan tubuh, terutama kebersihan tangan. Kebersihan tangan menjadi hal yang krusial di masa pandemi ini karena penyebaran virus COVID-19 paling sering terjadi melalui kontak tangan. Hal tersebut membuat pemerintah menganjurkan protokol kesehatan 5M, yaitu menjauhi kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Namun, mencuci tangan bagi sebagian orang dinilai cukup merepotkan, karena harus membawa sabun kemana-mana dan harus mencari tempat air mengalir yang tentu saja tidak tersedia di semua tempat. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat memilih untuk menggunakan hand sanitizer karena sifatnya yang efektif, higienis, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Hand sanitizer merupakan suatu pembersih tangan antibakteri yang dapat menghambat aktivitas bahkan membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Untuk membuat hand sanitizer pada praktikum ini, disiapkan bahan berupa alkohol 96%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, dan Aquades sesuai dengan anjuran WHO. Alkohol 96% pada hand sanitizer berfungsi sebagai antiseptik yang bekerja dalam membersihkan permukaan tubuh dari kuman seperti bakteri dan virus. Hidrogen peroksida 3% berfungsi sebagai antimikroba dalam hand sanitizer. Jadi, ada kemungkinan kandungan bakteri, spora, yang akan dibunuh oleh hidrogen peroksida. Selanjutnya, ada gliserol 98% yang berfungsi sebagai pelembut, sehingga ketika hand sanitizer diaplikasikan ke tangan akan terasa lembut. Dan fungsi terakhir yaitu dari Aquades, yaitu untuk pengencer. Selain bahan utama tadi, digunakan juga bahan tambahan berupa gel lidah buaya. Digunakan gel lidah buaya dikarenakan pada lidah buaya memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, serta tanin yang mempunyai kemampuan untuk membersihkan dan bersifat antiseptik. Sehingga diharapkan dengan menambahkan lidah buaya, hand sanitizer yang dihasilkan lebih efektif dalam membunuh kuman. Berikut adalah metode percobaan yang dilakukan pada praktikum pembuatan hand sanitizer. Dalam pembuatan hand sanitizer dilakukan 2 tahapan. Yang pertama adalah pembuatan gel lidah buaya, dan tahap kedua yaitu pembuatan hand sanitizer lidah buaya. Tahapan yang pertama yaitu pembuatan gel lidah buaya diawali dengan mengambil lidah buaya, lalu mengupasnya sehingga didapatkan daging lidah buaya. Daging lidah buaya yang sudah dikupas kemudian dipotong kotak-kotak, ditumbuk dan diperas sehingga didapatkan gel lidah buaya. Untuk tahapan yang kedua yaitu pembuatan hand sanitizer lidah buaya.
di mana 100 mili etanol 96% dan juga 1,37 mili gliserin ditambahkan ke dalam gelas. Setelah itu ditambahkan juga 5 mili H2O2 3%. Larutan kemudian diaduk hingga merata. Setelah merata, gel lidah buaya yang didapatkan pada tahap pertama dan juga Aquades sebesar 12,98 mili ditambahkan, kemudian diaduk kembali hingga rata. Hand sanitizer yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam botol spray dan dilakukan pengamatan pH, kekentalan, warna, dan bau selama 4 hari. Berikut adalah hasil penelitian atau hasil percobaan pada praktikum pembuatan hand sanitizer, di mana gambar paling kiri menunjukkan produk akhir yang didapatkan pada praktikum pembuatan hand sanitizer. Dan 4 gambar berikutnya adalah gambar yang menunjukkan pengamatan pH dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Berikut adalah grafik hasil penelitian yang didapatkan, di mana terdapat 2 grafik yang dihasilkan. Grafik sebelah kiri menunjukkan pengamatan pH dari hari ke hari, sedangkan grafik di sebelah kanan menunjukkan pengamatan parameter kualitatif seperti kekentalan, warna, dan bau yang diamati selama 4 hari. Pada parameter kekentalan, warna, dan bau digunakan skala 1-4, di mana penjelasan skala 1-4 adalah sebagai berikut. Untuk bau, skala pertama menunjukkan bau alkohol yang tidak menyengat, 2. Bau alkohol sedikit menyengat, 3. Bau alkohol yang menyengat, 4. Bau alkohol yang sangat menyengat. Kemudian untuk parameter warna, skala 1 menunjukkan skala keruh. Skala 1 menunjukkan sangat keruh, skala 2 menunjukkan keruh, 3 sedikit keruh, dan 4 jernih. Kemudian yang terakhir adalah parameter kekentalan, di mana skala 1 menunjukkan encer, skala 2 sedikit kental, 3 kental, dan 4 sangat kental. Terlebih dahulu kita membahas tentang parameter pH. Parameter pH dapat dilihat pada grafik paling kiri, di mana pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai pH yang terukur memiliki tren naik dan turun. Pada hari pertama, pH terukur sebesar 4,36 dan pada hari kedua, pH turun menjadi 4,22. Nilai pH hand sanitizer pada hari pertama dan kedua menunjukkan bahwa hand sanitizer yang dihasilkan memiliki sifat asam. Namun, pada hari ketiga, pH naik secara drastis menjadi 8,3, kemudian turun kembali menjadi 8,1 pada hari keempat. Nilai pH yang tidak stabil ini diakibatkan karena adanya perbedaan instrumen pengukuran berupa pH meter yang digunakan. Kemungkinan salah satu pH meter yang digunakan belum dikalibrasi dengan larutan buffer, sehingga hasil pengukurannya menyimpang jauh. Selanjutnya adalah analisis kandungan bahan. Kandungan bahan hand sanitizer yang dihasilkan dihitung secara sederhana untuk mendapatkan nilai persentase atau nilai kadar dari alkohol berupa etanol, hidrogen peroksida, dan gliserin. Dalam perhitungan ini dianggap adanya pelarut air, sehingga dalam etanol, hidrogen peroksida, dan gliserin memiliki kandungan masing-masing 4%, 97%, dan 2% air terlarut volume per volume. Dari perhitungan didapatkan kandungan etanol, hidrogen peroksida, dan gliserin pada hand sanitizer ini berturut-turut adalah 78,88%, 0,12%, dan 1,39%. Perhitungan dari kadar bahan tersebut terlihat bahwa nilai alkohol dalam hand sanitizer ini masih sangat efektif dalam membunuh kuman. Karena WHO menyarankan bahwa kadar alkohol hand sanitizer minimum 60% agar efektif dalam membasmi virus dan bakteri. Untuk selanjutnya yaitu analisis kualitatif yang berupa kekentalan, warna, dan bau. Yang pertama adalah parameter kekentalan, di mana parameter kekentalan bisa dilihat pada bar yang paling kiri.
Dari grafik tersebut terlihat bahwa dari hari pertama sampai dengan hari keempat tidak terjadi perubahan skala pada parameter kekentalan. Skala kekentalan menunjukkan skala 1 yang berarti hand sanitizer yang dihasilkan berupa hand sanitizer yang encer. Hal ini terjadi karena tidak ada penambahan karbomer atau karbopol yang berfungsi sebagai agen pembentuk gel pada pembuatan hand sanitizer. Oleh karena itu, hand sanitizer yang dihasilkan cenderung cair atau dengan kata lain memiliki kekentalan yang rendah. Untuk selanjutnya yaitu parameter warna. Pada grafik tersebut, parameter warna dapat dilihat pada bar nomor 2 atau bar yang berada di tengah-tengah. Pada parameter tersebut terlihat bahwa hari pertama sampai dengan hari keempat, parameter warna juga tidak mengalami perubahan skala, di mana skala warna menunjukkan skala 3 yang menunjukkan bahwa hand sanitizer yang dihasilkan sedikit keruh dengan warna yang agak putih. Warna sedikit keruh tersebut diduga karena adanya warna dari gel lidah buaya yang ditambahkan ke dalam larutan hand sanitizer. Kemudian untuk parameter yang terakhir yaitu parameter bau. Pada grafik ini dapat dilihat pada bar yang paling kanan, di mana pada grafik tersebut terlihat bahwa dari hari pertama sampai dengan hari kedua, parameter bau menunjukkan skala 4, yang berarti bau alkohol yang sangat menyengat. Skala bau kemudian menurun pada hari ketiga dengan skala 3, dengan skala 2, kemudian turun kembali pada hari keempat menjadi skala 1 atau bau alkohol tidak menyengat. Bau alkohol yang menyengat menunjukkan tidak adanya pengaruh penambahan gel lidah buaya terhadap bau hand sanitizer yang dihasilkan. Hal ini karena gel lidah buaya yang ditambahkan hanya sekitar 2% dari volume larutan. Hilangnya bau alkohol dari waktu ke waktu dikarenakan alkohol terlalu banyak terpapar udara saat pengambilan sampel hand sanitizer untuk dilakukan pengamatan. Hal ini mempengaruhi stabilitas dari hand sanitizer yang diperoleh, terutama pada parameter aroma atau bau. Dari praktikum ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, hand sanitizer yang dibuat mengandung kadar alkohol yang tinggi sehingga efektif membunuh kuman. Yang kedua, pada pengamatan selama 4 hari, waktu penyimpanan mempengaruhi parameter pH dan aroma, sedangkan parameter kekentalan dan warna tidak terpengaruh. Yang ketiga, nilai pH yang terlalu tinggi membuat hand sanitizer yang dihasilkan tidak dapat diterima oleh kulit manusia sehingga tidak dapat diaplikasikan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan laporan resmi dan juga pembuatan poster praktikum dasar rekayasa proses untuk modul pembuatan hand sanitizer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.